Pernah kepikiran nggak sih apa yang ada di bawah kaki kita? Kita injak setiap hari, tapi mungkin jarang kita pikirin. Padahal di bawah sana itu ada sebuah dunia yang kompleks, yang punya ceritanya sendiri. Nah, ini bukan cuma soal tanah biasa. Ini soal gimana caranya kita membaca tanah. Atau dalam bahasa ilmiahnya, taksonomi tanah. Oke, jadi di sini kita bakal coba kupas dasar-dasarnya langsung dari panduan utamanya. Kunci taksonomi tanah. Anggap aja ini kayak kunci buat buka 3 bab pertama dari sebuah buku rahasia yang ada di bawah kita semua. Oke, langkah pertama nih, kita samain dulu frekuensinya. Soalnya kata tanah yang kita pakai sehari-hari itu ternyata beda banget loh artinya buat para ilmuwan. Nah, ini dia bedanya. Kelihatan jelas banget kan? Di kiri, itu cara kita mikir biasanya. Tanah ya, buat nanem. Udah, gitu aja. Fungsional. Tapi lihat yang kanan. Buat ilmuwan, tanah itu kayak objek sejarah. Punya lapisan, punya cerita yang terbentuk jutaan tahun. Nah, perubahan cara pandang inilah yang jadi kuncinya. Jadi, ini dia definisi resminya. Kalau mau diibaratkan, ini tuh kayak KTP-nya tanah. Jelas banget di sini tanah itu benda 3 dimensi yang isinya ada padatan, cairan, sama gas. Dia punya sejarah, dan yang paling penting, dia punya lapisan-lapisan yang khas. Nah, lapisan inilah yang kita sebut horizon. Dan inilah yang bikin tanah itu beda dari sekedar ya kotoran atau batu biasa. 200 cm. Kenapa angka ini muncul? Ini penting banget loh. Angka ini tuh semacam kesepakatan global buat para ilmuwan. Biar apa? Biar konsisten. Jadi, kalau ada peneliti di Brazil ngomongin profil tanah, dia ngomongin hal yang sama dengan peneliti di Indonesia. Sama-sama ngelihat sampai kedalaman segitu, jadi nggak ada salah paham. Oke, kita udah sepakat ya soal definisi tanah. Sekarang gimana cara kita mengelompokkannya? Nah, di sini sistem klasifikasi ini langsung ngasih kita satu persimpangan jalan yang wah, fundamental banget. Jadi, semua klasifikasi tanah, dimanapun itu, selalu dimulai dari satu pertanyaan ini. Simple, tapi penting banget. Tanah ini isinya banyakan mineral atau banyakan bahan organik dari sisa makhluk hidup? Itu aja dulu. Nah, di tabel ini kelihatan jelas patokannya. Angka ajaibnya itu 20% karbon organik. Simpelnya gini, kalau kandungan karbon organiknya di atas 20% itu masuknya tanah organik. Coba deh bayangin lahan gambut. Nah, kayak gitu. Tapi kalau di bawah 20% baru kita sebut tanah mineral, yang ya jauh lebih sering kita temuin di mana-mana. Kenapa pemisahan ini penting banget? Soalnya, ini nentuin semua proses kimia dan biologi yang terjadi di dalam tanah itu nantinya. Oke, sekarang kita masuk ke intinya. Jantungnya taksonomi tanah. Kalau mau kenal tanah beneran, jangan cuma lihat permukaannya aja. Identitas aslinya itu ada di cerita yang tersimpan di tiap lapisannya. Bener banget ini. Ibaratnya tanah itu kayak buku. Tiap lapisan itu babnya. Masing-masing bab nyeritain kisahnya sendiri. Mungkin tentang iklim jutaan tahun lalu, atau tentang hutan yang dulu pernah ada di situ. Tapi ya namanya juga buku, kita harus ngerti bahasanya kan, buat bisa baca ceritanya. Nah, bahasa inilah yang disebut horizon diagnostik. Penting buat dicatat. Ini bukan sembarang lapisan loh. Horizon diagnostik itu lapisan yang punya ciri-ciri spesifik dan bisa diukur. Dan yang paling keren, ciri-ciri ini diakui di seluruh dunia. Jadi ini kayak kamus standar buat semua ahli tanah, biar mereka bisa baca tanah yang sama dan dapat kesimpulan yang sama juga. Jadi, apa sih yang dicari para ilmuwan? Mereka itu kayak detektif, nyari petunjuk-petunjuk fisik. Coba kita bayangin ya, kita lagi lihat potongan tanah nih. Paling atas, warnanya gelap kan? Itu karena banyak banget bahan organik, sisa-sisa daun yang udah lapuk. Nah, itu satu horizon. Turun dikit, mungkin warnanya agak berubah, di mana organik udah mulai kecampur sama mineral. Gali lebih dalam lagi, kok warnanya jadi lebih terang? Bisa jadi karena mineralnya udah tercuci ke bawah. Terus di bawahnya lagi, kita nemu lapisan yang padat dan lengket, tempat si mineralnya tadi ngumpul. Nah, warna, tekstur, apa yang numpuk di situ, semua detail ini tuh petunjuk buat nentuin. Oh, ini horizon A, ini horizon B, dan seterusnya. Nah, ini nih yang kadang bikin bingung tapi penting banget. Waktu di lapangan, seorang ilmuwan mungkin bakal ngeliat banyak banget lapisan-lapisan tipis yang beda-beda dikit. Itu mereka sebut horizon genetik. Tapi, untuk klasifikasi global, kita nggak bisa pakai detail sekecil itu. Jadi, beberapa lapisan genetik yang mirip-mirip ini digabung jadi satu horizon diagnostik. Tujuannya, simple, biar ada standar yang sama di seluruh dunia, biar nggak ribet.
Oke, sekarang coba kita rangkai semuanya. Kepingan-kepingan puzzle-nya kan udah ada tuh. Definisi tanah, bedanya mineral sama organik, terus ada horizon diagnostik. Nah, gimana semua ini nyambung jadi satu sistem klasifikasi yang rapi? Prosesnya itu sebenarnya logis banget, ada 4 langkah. Pertama, kita pastiin dulu, ini beneran tanah bukan? Kita tentuin batas-batasnya. Kedua, kita langsung bagi dua, ini mineral atau organik, gampang. Ketiga, nah ini bagian serunya, bagian detektifnya. Kita baca lapisannya satu-satu buat nemuin horizon diagnostiknya apa aja. Dan terakhir, langkah keempat, dari kombinasi horizon yang kita temuin itu, kita bisa kasih nama dan masukin tanah itu ke klasifikasi yang tepat. Simpel kan alurnya? Jadi gitu, lain kali Anda jalan-jalan, entah di taman atau di gunung, coba deh ingat, di bawah telapak kaki Anda itu ada arsip sejarah alam yang luar biasa kompleks. Taksonomi tanah ini ya semacam kunci buat ngebaca arsip itu. Dan kalau kita bisa ngebacanya, kita jadi bisa lebih ngerti, lebih bijak ngejaga sumber daya yang ya literally menopang hidup kita semua. Jadi coba deh pikirin, kira-kira cerita apa ya yang lagi kesimpen di bawah tempat Anda berdiri sekarang?